Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah ujian, SKB ataupun PPK? Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Dan buat yang belum ujian harus semangat. Ayo kita bahas soal-soal yang hot dan sesuai FR yang ada. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di-subscribe dan di-like serta diaktifkan notifikasinya biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke channel Rana Bidan. Kali ini kita akan membahas soal mengenai asuhan persalinan. Soal ini sangat hot ya teman-teman dan ditemui di beberapa FR untuk SKB dan PPK. Yuk kita bahas untuk nomor satu. Pertanyaannya, dari data di atas, apakah presentasi janin berdasarkan hasil pemeriksaan dalam? Oke, kita lihat ya hasil pemeriksaan dalamnya seperti apa. Di sini perempuan usia 30 tahun, G2P1 A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas mengeluh mulas sudah semakin sering. Hasil pemeriksaan kau bayi, TTV normal, TFU 32 cm, DJJ 140 kali per menit, HIS 3 kali 10 selama 40 detik, pembukaan 6 cm, ketuban positif, Hodge 3 plus, teraba bagian lunak dan terasa ada hisapan. Nah, yang ditanyakan presentasi, berarti clue-nya ini ya, bagian lunak dan terasa ada hisapan. Kira-kira apa teman-teman? Kepala jelas bukan ya, belakang kepala juga tidak, dahi juga tidak. Karena dahi, kepala, dan belakang kepala itu kalau dipegang keras. Jadi antara muka dan bokong, apa teman-teman? Ya, yang B. Presentasi muka. Kenapa bukan presentasi bokong? Presentasi muka karena teraba bagian lunak dan terasa ada hisapan. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya yaitu apakah rencana asuhan untuk pasien tersebut? Kita lihat kasusnya, seorang perempuan usia 20 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB. Ibu mengeluh perutnya semakin sering mules dari vagina sudah keluar darah. Hasil pemeriksaan kau baik, TTV normal, TFU 32 cm, DJJ 135 kali per menit, HIS 3 kali 10 selama 45 detik, dan pada pundus teraba bokong. Bagian samping kanan teraba punggung, porsio lunak, pembukaan 8 cm, ketuban positif. Presentasi ubun-ubun kecil, penurunan kepala di HOTS 3. Apakah rencana asuhannya teman-teman? Di sini dia udah kala 1 fase aktif ya. Dia datang ke PMB. Jadi apa yang kita rencanakan? Apakah A. Lakukan observasi HIS dan DJJ? Apakah B. Lakukan observasi HIS DJJ dan pemeriksaan dalam 2 jam kemudian? Yang C. Lakukan observasi KU, TTV, dan HIS. Yang D. Lakukan pemeriksaan hemoglobin. Dan yang E. Anjurkan ibu untuk mobilisasi dini. Mana teman-teman? Mobilisasi dini sudah tidak ya karena dia udah pembukaan 8, ibu juga udah kelelahan nanti. Tapi boleh, tapi maksudnya tidak terlalu dianjurkan gitu. Tapi kalau ibu mau, silahkan ya, tidak ada larangan. Kemudian untuk pemeriksaan hemoglobin ini tidak perlu dilakukan ya karena tidak ada indikasi juga dan ini udah persiapan persalinan. Lalu untuk pemeriksaan observasi ini benar ya rata-rata HIS benar, DJJ benar, eh, KU juga betul, TTV juga betul. Jadi mana yang paling tepat untuk kasus ini? Ya, yang B ya teman-teman, karena di sini bedanya ada pemeriksaan dalam 2 jam kemudian. Kenapa? Karena di sini pembukanya 8 dan kita akan memastikan 2 jam kemudian untuk pembukaan lengkap. Jadi bukan 4 jam ya, tapi 2 jam karena dia untuk memastikan pembukaan lengkap. Oke, udah dapat ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya, tindakan apa yang harus segera bidan lakukan? Di sini seorang perempuan usia 25 tahun sudah melahirkan bayi sejak 5 menit yang lalu.
Ibu mengeluh perut masih terasa mulas. Hasil pemeriksaan, kau baik, TTV dalam batas normal, TFU setinggi pusat, dan ibu sudah disuntik oksitosin. Jadi yang mana? Kalau sudah oksitosin apa yang dilakukan? IMD? Tidak ya. Kita potong tali pusat? Tidak. Kemudian masase uterus? Bukan. Melakukan penjepitan tali pusat? Iya. Melakukan peregangan tali pusat terkendali? Tidak. Sebenarnya pilihannya cenderung, benar ya, karena di dalam APN itu ada semua, tapi di sini yang ditanya urutannya setelah dilakukan penyuntikan oksitosin itu apa? Jawaban yang tepat yang D, melakukan penjepitan tali pusat. Nah, untuk penjepitan tali pusat di sini beberapa hal yang harus kalian pahami yaitu untuk jepit tali pusat itu 3 senti dari pusar bayi. Lalu dorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat dengan jarak 2 senti dari klem pertama. Nah, selanjutnya baru kita lakukan peregangan tali pusat terkendali. Oke, teman-teman, lanjut ke nomor 4. Di mana lokasi injeksi oksitosin yang tepat? Nah, di sini kita tidak perlu baca soal ya, karena pertanyaannya sudah fokus dan jawabannya sudah ada di pilihannya. Apakah yang A, sepertiga paha kiri bagian bawah, B, setengah paha kanan bagian atas, C, bagian distal lateral paha kanan, D, bagian aspek anterior, dan E, setengah paha kiri bagian bawah. Untuk kalian ingat, pastikan jawabannya sepertiga paha kanan ya, bagian atas. Bagian atas, tapi tidak ada di sini ya teman-teman. Ini adanya bagian bawah paha kiri, setengah paha kanan. Ini tidak ya, ini tidak. Terus bagian distal lateral ini apa? Aspektus anterior. Apakah setengah paha kiri ini jelas tidak? Antara C dan D kalian pilih yang mana? Nah, kalian perlu pahami lagi ya mengenai sinonim dari sepertiga paha kanan bagian atas. Itu disebut juga distal, bagian distal lateral paha kanan dan juga aspektus lateralis. Jadi jawabannya yang C. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Pertanyaannya yaitu, diagnosa apa yang diberikan untuk kasus tersebut? Nah, di sini kasusnya seorang perempuan usia 30 tahun sudah melahirkan bayi sejak 30 menit yang lalu di rumah sakit. Plasenta belum lahir, oksitosin dosis kedua juga sudah diberikan. Tapi belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, ini ciri apa? Sudah 30 menit, plasenta belum lahir yaitu iya, yang retensio plasenta. Koplasenta akreta apa teman-teman? Adanya letak plasenta ya, yang implantasinya terlalu dalam. Kemudian atonia uteri itu pendarahan akibat tidak adanya kontraksi pada rahim. Kemudian solusio plasenta adalah pendarahan terlepasnya plasenta ya. Kemudian plasenta previa ini adalah lokasi implantasi plasenta yang menutupi jalan lahir. Oke teman-teman, ini sudah pasti kalian pahami ya. Nah teman-teman, segitu dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita akan bahas lagi soal yang lebih hot di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Rana Bidans.